Silakan duduk jemaat sekalian, selamat pagi semuanya. Tidak ada hidup yang tentram di luar dari Yesus Kristus. Amin. Dan untuk itu kita mau belajar dari firman Yesus yang akan kita pelajari pada hari ini. Oke, mari kita buka Alkitab kita bersama dan saya ingin mengajak kita melanjutkan pembelajaran kita di dalam Injil Matius. Dan terakhir kali saya menyampaikan firman Tuhan, kalau saya tidak salah, itu adalah mengenai kebangkitan Yesus, karena waktu itu kita memperingati kebangkitannya. Namun di dalam pembelajaran Injil Matius, kita masih di sebelum kematiannya. Ya, jadi kita masih di dalam penderitaan Tuhan kita. Oke, kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-26. Dan ya, tidak banyak lagi, hanya tinggal berapa ini? 2,5 pasal lagi, maka Injil Matius akan selesai ya. Tapi kita akan melihat di sini ayat yang ke-57 sampai ayat yang ke-68 sekarang. Oke, Matius pasal 26, ayatnya yang ke-57 sampai dengan ayatnya yang ke-68. Oke, silakan mengikuti di Alkitab masing-masing, menelusuri. Saya akan membacakannya untuk kita karena saya pakai TB2. Mungkin sebagian jemaat masih ada yang TB1. Oleh karena itu saya akan bacakan dan silakan diikuti dengan seksama. Demikian firman Tuhan. Orang-orang yang telah menangkap Yesus membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Petrus mengikuti Yesus dari jauh sampai ke halaman imam besar. Setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat bagaimana akhir semuanya ini. Imam-imam kepala dan seluruh anggota mahkamah agama mencari kesaksian palsu melawan Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat meruntuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawaban atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Namun Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Lalu imam besar mengoyak pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah, untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujat itu. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain menampar dia dan berkata, bernubuatlah kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami datang Tuhan, di dalam hati kami penuh dengan sukacita, dengan ucapan syukur, karena kami mengenal Engkau, sehingga Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini. Namun Tuhan, kami juga penuh dengan kesedihan atas apa yang kami baca, yang dialami oleh Juru Selamat kami. Namun kami ingin belajar darinya Tuhan. Kami tahu bahwa ini dicatat untuk kami, dan kami ingin tahu apa yang terjadi, dan bukan hanya itu, tapi ada kebenaran apa yang telah Engkau siapkan agar kami pahami. Dan kiranya hari ini, pagi ini Tuhan Roh Kudus yang berkuasa atas hati dan pikiran kami, fokuskan kami Tuhan, agar kami benar-benar memahami kebenaran-Mu. Kami minta ini dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, hari ini mungkin kita terbiasa dengan namanya reality TV. Ya, di mana ada seorang atau suatu peristiwa yang disorot oleh kamera, ya, adegan-adegan yang katanya benar-benar terjadi, tapi seringkali itu adalah bagian dari drama juga. Ya. Walaupun namanya reality TV, namun
di balik layar, sudah banyak disetting dan lain sebagainya. Atau ada juga kasus-kasus hukum yang disorot, ya, diwawancara, disiarkan live, saudara yang kasih Tuhan. Namun apa yang tertulis bagi kita ini jauh-jauh lebih hebat dari bahkan sorotan TV di sini. Karena sorotan TV sekalipun hanya bisa menangkap ekspresi luar. Namun apa yang tertulis di sini bahkan diinspirasikan oleh Tuhan sehingga kita tahu apa yang dipikirkan bahkan oleh orang-orang yang dicatatkan di dalam perikop ini. Dan sungguh ini adalah peristiwa yang paling penting dalam sejarah. Ketika Tuhan kita datang ke dalam dunia, dia datang untuk mengalami hal yang seperti ini. Berkali-kali dia bisa melarikan diri, berkali-kali dia bisa memanggil malaikat untuk menolong dia, berkali-kali dia bisa lolos. Namun dia berkata, bukankah aku sudah datang untuk hal ini? Dan dia menghadapinya, saudara kasih Tuhan. Dan dia masuk di sini ke dalam pengadilan. Nah, saudara, seperti yang dikatakan oleh kitab Pengkhotbah, di mana di tempat pengadilan, di tempat di mana mestinya ada keadilan, disitulah justru terdapat ketidakadilan. Dan tidak ada yang lebih cocok lagi selain dari apa yang dialami oleh Yesus Kristus. Judulnya adalah dia diadili. Tapi lebih tepat, kita bisa berkata dia tidak adili, saudara-saudara. Dia mengalami ketidakadilan yang luar biasa. Tidak ada yang seperti Tuhan kita. Kalau kita semua, minimal kita memang masih ada salahnya. Kita minimal masih ada kecacatan kita. Tetapi Yesus Kristus sama sekali tidak ada dosa. Namun dia mengalami ketidakadilan yang luar biasa. Yang kita baca tadi adalah hanya 1 dari 6 pengadilan yang Yesus Kristus alami. Anda bayangkan. Dia diadili 6 kali dalam periode waktu kurang dari 24 jam itu. 3 pengadilan agamawi, 3 pengadilan politik atau sipil. Dan 3 kali dia diadili secara agamawi, itu tidak semuanya dicatat dalam semua Injil. Ada Injil yang mencatat sebagiannya, ada Injil yang lengkapi lagi. Di Injil Yohanes kita tahu bahwa sebelum dia menghadap Kayafas di sini, dia sebenarnya dihadapkan dulu kepada mertuanya Kayafas, yang namanya Hanas. Itu dicatat di Injil Yohanes. Itu adalah pengadilan pertama yang dialami oleh Yesus. Dia dihadapkan pada Hanas. Sebenarnya imam besar adalah Kayafas waktu itu, tapi Hanas, mertuanya rupanya masih punya pengaruh yang besar. Sehingga mereka pergi ke Hanas dulu. Dan begitu Hanas oke, lanjut. Baru mereka bawa kepada Kayafas. Ini adalah yang kedua. Jadi yang kita baca di sini adalah pengadilan Yesus yang kedua sebenarnya. Dan nanti kita akan lihat bahwa ada pengadilan yang ketiga nanti di pasal 27. Singkat saja diceritakan di situ bahwa Sanhedrin akhirnya berkumpul dan memberikan suatu vonis final ya, terhadap Tuhan Yesus. Dan setelah itu mereka menyerahkan dia kepada pengadilan Romawi, pengadilan sipil 3 kali juga. Pertama, Yesus akan diadili oleh Pilatus, kemudian dia diadili oleh Herodes, kemudian Herodes kirim balik lagi, diadili lagi oleh Pilatus. Jadi total nanti 6 kali Yesus diadili. Oleh Hanas, oleh Kayafas, oleh Sanhedrin, oleh Pilatus, oleh Herodes, kemudian oleh Pilatus lagi. Dan luar biasa, saudara kasih Tuhan. Di tempat pengadilan ini ya, terjadi ketidakadilan yang luar biasa. Dan karena kita ada dalam suatu pengadilan, maka dalam pengadilan itu kan pastinya ada elemen-elemennya. Kalau pengadilan itu kita akan melihat ada tokoh-tokoh yang harus bermain di situ. Dan oleh karena itu, kita tahu bahwa ini dituliskan kepada kita karena ini benar terjadi. Jadi kita tahu ini yang terjadi dalam sejarah. Tapi bukan hanya itu, melainkan ada pelajaran yang indah di dalamnya. Dan hari ini saya akan mengajak kita melihat ada 3 elemen yang ada dalam suatu pengadilan, yang juga muncul dalam pengadilan Yesus Kristus. 3 elemen ini yang mengajarkan kepada kita hal-hal yang penting yang Tuhan ingin kita ketahui. Apa 3 elemen tersebut, saudara kasih Tuhan? Yang pertama, dalam suatu pengadilan harus ada hakimnya. Itu adalah elemen pertama dan yang paling penting tentunya. Hakimnya. Nah, siapa hakim yang mengadili Yesus di sini? Oke, kita melihat hakim yang bermainkan peran yang sangat penting di sini tidak lain tidak bukan adalah Kayafas di sini. Dia duduk sebagai hakim ya karena posisi dia. Siapa dia? Dia dikatakan sebagai imam besar. Dia adalah imam besar. Imam besar adalah pemimpin rohani Israel. Dan waktu itu sebenarnya Israel di zaman dulu mereka punya 3 jabatan yang saling mendukung. Mereka harus punya raja, mereka punya imam besar, kemudian mereka punya nabi. Dan itu adalah semacam sistem check and balance.
Kalau hari ini di politik kita tahu ada sistem eksekutif, yudikatif, ya, legislatif katanya, check and balance, walaupun nggak benar-benar balance juga akhirnya, gitu. Ya, tapi kalau di zaman Israel dulu tidak ada seperti itu, tidak ada DPR, ya, tidak ada Mahkamah Agung, dan semuanya ada di tangan raja. Tapi siapa yang menegur raja kalau raja salah? Imam besar mestinya, nabi-nabi mestinya. Ya. Jadi tiga posisi ini mereka saling mendukung satu dengan yang lain. Tetapi di zaman Tuhan Yesus mereka tidak punya raja. Tidak ada, Israel tidak punya raja lagi. Sehingga imam besar akhirnya menjadi suatu posisi politik. Imam besar akhirnya memegang kekuasaan politik yang luar biasa. Dan akhirnya posisi ini diperebutkan, saudara. Dan ini menjadi posisi yang didapatkan dengan membayar uang dan lain sebagainya. Karena imam besar rupanya waktu itu harus disetujui oleh Roma. Karena Roma tahu bahwa imam besar ini akan menjadi pemimpin umat. Sehingga siapa yang menjadi imam besar harus disetujui oleh Roma. Dan Kayafas ya, membayar harga yang cukup mahal. Akhirnya dia disetujui oleh Roma untuk menjadi imam besar. Dia adalah keturunan Harun memang. Imam besar pada waktu itu harus keturunan Harun. Tapi dari sekian banyak keturunan Harun, dialah yang akhirnya menang di sini. Kita tahu bahwa imam besar pada waktu itu adalah dari golongan Saduki, saudara. Nah, kalau Anda pernah dengar tentang golongan Saduki adalah golongan liberalnya Yahudi, yang tidak percaya ada malaikat, tidak percaya ada kebangkitan dan lain sebagainya malah. Dan Kayafas yang adalah orang yang seperti ini, dia yang duduk sebagai hakim, saudara kasih Tuhan. Bukan hanya dia saja, kalau kita baca tadi di ayat yang ke-57, ya, mereka membawa Yesus ke hadapan Kayafas katanya, tapi di situ telah berkumpul juga ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Jadi Kayafas tidak sendirian. Dia membawa ya, pendukung-pendukungnya. Ayat 58 bicara soal Petrus. Kita tidak akan banyak bicara soal Petrus. Nanti Petrus kita akan bicarakan di perikop selanjutnya. Tapi Petrus mengikuti Yesus dari jauh katanya. Sini. Nanti kita akan lihat dia di khotbah-khotbah selanjutnya. Tapi kita lihat di ayat yang ke-59 di sini. Imam-imam kepala dan seluruh anggota mahkamah agama. Nah, jadi Kayafas di sini, dia menjadi hakim. Dan siapa yang menjadi jurinya? Siapa yang ikut menghakimi di situ bersama dengan dia? Para imam kepala. Dan katanya mahkamah agama. Kata mahkamah agama di sini, kalau kita lihat di bahasa aslinya, ini berasal dari kata Sanhedrin, saudara. Sanhedrin itu apa? Sanhedrin adalah, ya boleh dibilang mahkamah agama Yahudi pada waktu itu. Terdiri dari 71 orang. Para tua-tua, imam-imam yang berpengaruh, ya, pemimpin-pemimpin umat. Mereka duduk dalam suatu mahkamah. Mereka lah boleh dibilang semacam mahkamah agungnya orang Yahudi pada waktu itu. Mereka lah yang akan memutuskan hal-hal yang paling penting. Dan mereka duduk untuk menghakimi Yesus Kristus. Tetapi ironis sekali, saudara kasih Tuhan, bahwa mereka mau menghakimi Yesus dengan menggunakan hukum sambil mereka sendiri melanggar semua hukum mereka. Mereka melanggar semua aturan mereka. Sebenarnya mengenai Sanhedrin dan bagaimana mereka beroperasi, kita tahu lumayan banyak. Karena hari ini kita punya dokumen yang namanya Mishnah. Nah, kalau yang di tangan kita ini Alkitab namanya. Dan orang Yahudi tentu mereka hanya percaya perjanjian lama. Dari Kejadian sampai dengan Maliaki. Tapi orang Yahudi punya banyak dokumen lain. Salah satunya adalah dokumen yang mereka sebut Mishnah. Mishnah itu apa? Mishnah itu adalah tradisi oral Yahudi. Yang mereka simpan dalam berbagai catatan. Dan kita mendapatkan ternyata mereka punya aturan untuk Sanhedrin. Ya. Saya akan bacakan di sini kutipan dari Mishnah katanya. Mereka bilang mengenai Sanhedrin begini. Kalau Sanhedrin mengadili suatu kasus kriminal katanya, maka semua kasus kriminal harus diadili pada siang hari katanya. Tidak boleh malam dan harus selesai sebelum malam selama siang hari itu. Ya. Itu aturan mereka. Kemudian, kasus-kasus kriminal tidak boleh diadili semasa musim Paskah sama sekali, katanya. Ya. Kemudian, hanya jika keputusan akhirnya tidak bersalah, bolehlah kasus itu selesai dalam 1 hari. Sedangkan, kalau misalnya keputusannya bersalah, maka tidak boleh selesai dalam 1 hari. Melainkan itu harus diulur menjadi 2 atau lebih hari, supaya, katanya, bisa timbul rasa kasihan dan rasa pengampunan kepada yang bersalah. Bayangkan, ya, mereka dalam
aturan mereka begitu mau hati-hati begitu. Kemudian dikatakan tidak ada keputusan Sanhedrin yang sah ya jika itu dilakukan di tempat yang tersembunyi katanya. Tetapi harus dilakukan di tempat terbuka di bait suci, di lingkungan bait suci. Oke. Kemudian dikatakan lagi, semua saksi, semua bukti harus digaransi oleh 2 saksi yang harus diwawancara secara terpisah. Ya. Ini adalah aturan mereka. Saksi-saksi palsu harus dihukum mati katanya. Ya. Kemudian lebih lanjut lagi ada aturan mereka berkata bahwa di dalam pengadilan manapun ya sebelum tuduhan memberatkan diberikan harus dinyatakan dulu tuduhan atau poin-poin yang meringankan katanya. Jadi kalau seseorang diadili harus pembelanya dulu yang bicara baru kemudian penuduhnya istilahnya begitu. Ya. Ini adalah aturan dari orang Yahudi sendiri, mereka tulis sendiri dalam Mishnah mereka. Tetapi kalau kita bandingkan dengan apa yang terjadi pada Yesus Kristus, berarti dalam sesi Sanhedrin pada waktu itu mereka melanggar semua aturan mereka sendiri. Ya. Mereka melakukannya pada waktu Paskah, mereka melakukannya malam hari, selesai dalam hitungan jam. Ya, seolah-olah mereka begitu mau menyelesaikannya tanpa ini diketahui oleh orang banyak. Dan itu memang tujuan mereka. Mereka takut kepada orang banyak. Mereka mau ini menutupi ini. Mereka mau ini selesai, finish gitu. Dengan secepat-cepatnya. Mereka melanggar semua aturan mereka sendiri. Dan ketika mereka mau mengadili Yesus berdasarkan hukum, mereka justru melanggar hukum mereka. Oh, saudara yang kasih dalam Tuhan. Betapa seorang imam besar di sini. Seorang Kayafas. Ya. Keturunan Harun. Dia merasa dia adalah hakim pada waktu itu. Dan dia memimpin persidangan yang begitu tidak adil. Namun saudara yang kasih dalam Tuhan, perhatian kita bukan hanya ditarik kepada si Kayafas sebagai hakim di sini. Yang adalah imam besar. Kita menjadi teringat bahwa di dalam pengadilan ini ada imam besar yang lain. Di dalam pengadilan ini ada seorang imam besar yang berbeda. Ada seorang imam besar yang satu lagi. Siapa itu, saudara? Tidak lain tidak bukan adalah Yesus. Ternyata bukan hanya ada satu imam besar pada waktu itu Kayafas. Ada 2 imam besar di situ. Satu adalah Kayafas. Dia adalah imam berdasarkan garis Harun. Dia mendapatkan posisinya dengan menyogok otoritas Roma untuk menerima dia. Tetapi ada satu imam besar yang lain. Dan dia adalah Yesus. Coba kita buka dalam Ibrani pasalnya yang keempat, saudara. Ibrani pasal 4 ayatnya yang ke-14. Ibrani 4 ayat 14 dikatakan di sini. Jadi, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita berpegang teguh pada pengakuan iman kita. Kenapa Yesus adalah imam besar, saudara? Apa fungsi imam sebenarnya? Imam adalah pengantara antara manusia dengan Allah. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka dia tidak bisa lagi mendekat kepada Allah yang Maha Kudus. Kapanpun ada manusia yang tercatat dalam perjanjian lama, yang melihat bahkan kemuliaan Tuhan, mereka merasa mereka akan mati. Mereka takut mereka akan mati. Karena begitu hebatnya kemuliaan Tuhan itu. Padahal itu Tuhan masih menutupi sebagian kemuliaannya. Sampai-sampai Musa, salah satu orang yang paling kudus, orang yang paling lembut hatinya katanya. Dia pernah minta sama Tuhan, Tuhan tunjukkanlah kepadaku kemuliaanmu. Tuhan bilang, kamu tidak sanggup kalau aku tunjukkan kemuliaanku kepadamu seluruhnya. Begini deh Tuhan bilang, aku akan bagaikan, ini metafora, aku akan seperti orang yang tunjukkan punggungku kepadamu. Kalau kamu lihat wajahku langsung, kamu akan mati. Tapi aku akan kasih lihat kamu punggungku. Ini suatu metafora. Metafora artinya begini, kalau kita lihat seseorang dari punggungnya, kalau kita kenal baik orang itu kan kita tahu. Ya. Nah, kalau Anda lihat punggung orang, oh ini, ya. Apalagi kalau sudah kenal. Ya. Suami istri jangan salah ya. Ya. Salah tepuk-tok gitu. Ternyata perempuan lain kan repot gitu ya. Jadi kalau misalnya kita sangat kenal orang tersebut dari punggungnya kita udah tahu, oh ini suami saya, oh, ini istri saya, ini siapa saya gitu. Tetapi kan belum mukanya gitu. Tuhan pakai metafora sama Musa. Tuhan bilang, kalau kamu lihat mukaku, kalau kamu melihat kemuliaanku yang sepenuh-penuhnya, tidak ada manusia yang bisa, kamu akan mati. Aku akan kasih kamu lihat kemuliaanku yang sudah aku redupkan. Dan itu bagaikan dia melihat punggung Tuhan.
Dan manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa tidak bisa lagi mendekat kepada Tuhan. Sehingga mereka membutuhkan seorang pengantara, dan Tuhan pilih yang namanya imam. Imam itu untuk menjadi pengantara. Dan itu tugas imam. Ketika manusia mau mendamaikan dirinya, Tuhan, aku sudah berbuat salah, aku mau mempersembahkan domba, dia tidak bisa. Kucuk-kucuk datang begitu. Harus imam yang memerantarai. Saudara, itu tugas imam. Tetapi Kayafas telah gagal total. Kayafas gagal total untuk melakukan fungsi ini. Bahkan, saudara, dia sok-sok suci ya ketika dia mengira Yesus menghujat Tuhan. Perhatikan apa yang dikatakan di ayat yang ke-45. Lalu imam besar itu mengoyak pakaiannya serta berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Wow, dia sok-sokan. Sok-sok hebat. Wah, ini penghujatan. Aku begitu sedih. Aku begitu terskandalisasi bahwa ada suatu hujat begini. Lalu dia robek pakaiannya. Ya. Oh, saudara yang kasih Tuhan. Padahal coba kita buka dalam Imamat pasal 21. Ada suatu aturan yang imam besar mestinya tahu. Imamat pasalnya yang ke-21. Coba kita baca. Imamat 21 ayat 10. Mestinya semua imam besar mestinya sudah pernah baca ayat ini dan dia tahu ini. Dikatakan imam besar di antara saudara-saudaranya yang sudah diurapi dengan minyak urapan dituangkan di atas kepalanya dan yang ditabiskan dengan mengenakan kepalanya pakaian kudus, janganlah membiarkan rambutnya terurai dan janganlah ia apa katanya? Mencabik pakaiannya. Jangan ia merobek pakaiannya. Saudara, rupanya orang Yahudi waktu itu lumayan dramatis gitu ya. Tapi kalau mereka sedih banget, mereka robek pakaian. Padahal nggak tahu pakaian berapa harganya waktu itu, gitu ya. Kayak kita hari ini nggak seperti itu ya, jangan ada yang robek-robek pakaian gitu ya. Tapi orang Yahudi lumayan dramatis ya. Kalau mereka ada suatu peristiwa sedih, mereka ada sesuatu yang membuat mereka begitu emosional dan lain sebagainya. Kadang-kadang mereka merobek pakaiannya, mencabik pakaiannya. Tapi Tuhan bilang khusus untuk imam besar tidak boleh. Dia harus selalu ingat posisi dia. Dia harus selalu ingat posisi dia sebagai pengantara antara Allah dengan manusia. Dan sekalipun dia sangat sedih. Misalnya orang tuanya mati, saudaranya mati, dia tidak boleh mencabik pakaiannya. Karena dia sudah Tuhan tempatkan pada posisi yang spesial untuk menjadi pengantara antara Allah dengan manusia. Dan Kayafas, entah dia lupa ayat itu atau dia tidak peduli, saudara kasih Tuhan. Dia lupa apa posisi dia. Karena pada saat itu, dia bukan sedang melakukan kehendak Allah, dia sedang menentang Allah. Dia sedang menghakimi imam besar yang sejati. Kayafas adalah gambaran. Semua imam besar manusia adalah gambaran akan imam besar yang real. Yang satu-satunya yang bisa menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu Yesus Kristus tadi. Sehingga kita bisa melihat di sini suatu kasus di mana yang bayangan sedang menghakimi yang real. Ya. yang bayangan sedang merasa berkuasa terhadap yang sebenarnya. Dan dia lupa. Dia bahkan tidak tahu posisi dia. Dia lupa bahwa firman Tuhan berkata, posisi kamu spesial, kamu tidak boleh cabik pakaianmu. Dia cabik pakaiannya dalam suatu sok kesucian yang luar biasa. Coba kita kembali lagi ke dalam Matius pasal yang ke-26, saudara kasih Tuhan. Kayafas sebagai imam besar telah gagal untuk menjadi perantara antara Allah dan manusia. Tetapi Yesus Kristus telah datang. Dan dia menjadi imam besar yang sejati. Dan dia justru ketika dia diadili inilah, justru ketika dia mengalami penderitaan inilah, dia sedang menjalankan fungsi dia sebagai imam besar. Dia akan dikorbankan, darahnya akan tertumpah, dan dia akan membawa darahnya sendiri untuk mendamaikan kita dengan Allah. Luar biasa. Ya. Imam besar yang hanya bayangan, yang telah gagal menjalankan fungsinya, menjadi hakim atas imam besar yang sesungguhnya. Oke, saudara Tuhan. Tapi mari kita masuk kepada elemen yang kedua sekarang. Tadi elemen yang pertama adalah hakim. Dalam pengadilan pasti ada hakim ya. Elemen yang kedua yang mau kita lihat dalam pengadilan. Dalam pengadilan bukan hanya ada hakim, tapi ada saksi. Ya, ada saksi. Dan rupanya dalam pengadilan Yesus Kristus juga ada saksi. Saksi yang bagaimana, saudara Tuhan? Pertama kita melihat ada banyak saksi palsu rupanya. Saksi ini mestinya adalah orang yang menyatakan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar.
Ini adalah fungsi saksi. Saya melihat, saya mendengar, dan dia menyatakan itu. Tetapi kita baca di dalam ayatnya yang ke-60, coba kita lihat di sini. Dikatakan, atau dari ayat 59, imam-imam kepala dan seluruh anggota mahkamah agama mencari kesaksian palsu melawan Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Wow, mereka mencari saksi-saksi palsu. Mereka mendatangkan orang-orang yang mengklaim Yesus begini, Yesus begitu. Itu adalah kesaksian palsu, namun tidak ada satupun yang berhasil untuk meyakinkan, untuk menaruh suatu kesalahan pada diri Yesus. Tidak ada. Oh saudara, hukum yang ke-9 adalah jangan bersaksi palsu terhadap sesamamu manusia. Dan kalau Anda tidak tahu, saya ada singgung sedikit juga, bahwa saya sedang dalam satu seri di kebaktian malam kita, mempelajari hukum pertama sampai dengan hukum ke-10. Dan bagi orang Kristen ini penting, bagi Anda untuk memahami itu. Jadi Anda boleh dengar itu juga di YouTube atau sebagainya. Atau lebih bagus lagi Anda hadir dalam kebaktian malam. Jangan menjadi saksi palsu. Jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu. Di sepanjang sejarah ada banyak orang. Banyak orang yang kena kesaksian palsu. Bahkan ada yang seperti Yesus, mentipologikan Yesus, menerima kesaksian palsu. Salah satu tipologi Yesus dalam perjanjian lama adalah Yusuf, saudara Tuhan. Yusuf anak Yakub. Dia adalah tipologi Yesus Kristus. Kenapa? Dia dijual oleh saudara-saudaranya. Kemudian dia dituduh palsu. Salah satu tuduhan palsu kepada dia adalah bahwa dia pengen memperkosa istrinya Potifar. Ya padahal tidak, istrinya Potifar yang mau sama dia, gitu. Bahkan istri Potifar di situ tunggu ya sampai tidak ada orang di rumah, katanya. Ditangkaplah Yusuf. Yusufnya nggak ketangkap, bajunya yang ketangkap, saudara. Sampai akhirnya Yusuf mungkin menggunakan ilmu apa begitu kan, dia lolos dari bajunya. Tetapi akhirnya istri Potifar marah. Dan dia bikin cerita, dia karang cerita, dia bilang, oh Yusuf ini menyerang aku, bayangkan begini-begini. Dan akhirnya Yusuf masuk penjara karena kesaksian palsu. Tetapi Yusuf mentipologikan Yesus Kristus. Ada banyak yang sudah mengalami kesaksian palsu seperti itu. Nabot di dalam perjanjian lama. Anda masih ingat Nabot? Nabot dia ketemu Ahab, saudara kasih Tuhan. Dan Nabot rupanya punya kebun anggur. Dan Ahab rupanya sangat senang dengan kebun anggurnya. Dan Ahab pengen beli kebun anggur itu dari Nabot. Tapi Nabot tidak mau. Karena Nabot tahu firman Tuhan bahwa tanah pusaka Israel tidak boleh dijual. Paling boleh juga disewakan 49 tahun. Tahun Yobel harus balik lagi. Ahab bagaikan anak kecil, tidak dapat mainan, langsung ngambek. Pulang ke istana tidak mau makan. Masuk ke tempat tidur. Ada nggak yang di sini seperti itu, saudara? Ya. Kalau Anda tidak dapat sesuatu, gitu kan? Ya. Anda ngambek. Gitu kan? Wow, ada yang masih muda-muda, jangan seperti itu. Atau yang sudah dewasa, ada yang ngambek juga. Ya. Ngambeknya sama Tuhan nanti. Ya. Ngambek atau ngambek sama suami, sama istri. Ya. Ngambek sama Tuhan paling parah. Ngambek sama Tuhan. Tuhan, kau tidak memberikan aku ini, tidak memberikan aku itu. Ya. Jadi aku tidak mau ke gereja lagi. Ada nggak yang seperti itu? Wow, saya takut ada, saudara. Ya. Saya takut ada, gitu kan? Dia ngambek sama Tuhan. Saya tidak dapat, Tuhan kenapa aku sudah doa, aku sudah begini. Tidak dapat, aku tidak mau ke gereja lagi. Oh saudara, Ahab ngambek. Isabel datang. Kayak terhadap anak kecil, katanya. Suamiku, kenapa kamu? Kok nggak mau makan? Kamu kan raja. Aduh, aku mau kebunnya Nabot, dia nggak mau kasih aku. Wah, Isabel elus-elus dada. Dia bilang, kamu itu raja atau bukan sih? Katanya. Kamu itu raja atau bukan? Isabel itu teringat. Ingat, Isabel itu adalah putri dari Raja Etbaal dari Sidon. Dia sudah terbiasa kalau di Sidon, rajanya itu absolut. Jadi, semena-mena gitu. Kamu Ahab raja Israel kok kayak lemah begitu. Seorang Nabot aja nggak bisa urus. Saya urus, katanya. Ya. Saya urus, kata Isabel. Wah, dia tulis surat. Dia suruh saksi palsu. Tuduh Nabot. Menghujat Allah dan menghujat raja. Muncullah saksi-saksi palsu. Nabot dilempar dengan batu. Mati. Dan Isabel bilang, oke, selesai, katanya. Selesai, tanah. Sekarang nggak perlu beli malah. Ambil aja, katanya.
Nabot mau dibeli, nggak tahu untung dia. Ya. Raja mau beli tanah dia, nggak tahu diuntung. Sekarang ya udah biarin, kita ambil aja. Oh, saudara. Tetapi Tuhan melihat itu. Tuhan benci dengan saksi-saksi palsu. Dan Tuhan melihat itu. Dan kalau Tuhan benci saksi palsu terhadap Nabot, kira-kira bagaimana dengan saksi palsu terhadap Yesus Kristus? Saksi palsu terhadap Sang Anak Allah itu sendiri. Coba kita lihat lagi. Akhirnya setelah saksi-saksi palsu ini semua gagal, saudara, ayat yang ke 60 dan 61 berbunyi begini. Akhirnya tampillah dua orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat meruntuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Nah, akhirnya mereka dapatkan seseorang yang melaporkan sesuatu yang benar Yesus ada katakan. Setelah saksi-saksi palsu lain semua tidak meyakinkan. Yesus nggak pernah ngomong yang mereka katakan. Tapi akhirnya muncul katanya. 2 orang di sini. Dan mereka pernah mendengar Yesus berkata. Tapi mereka melaporkannya dengan salah di sini. Karena ketika Yesus berkata bahwa dia menantang orang Israel. Dia tidak berkata, aku dapat meruntuhkan bait Allah. Dia berkata, runtuhkanlah bait Allah ini. Aku akan membangunnya dalam 3 hari. Dan Yesus maksud di situ adalah tubuhnya. Tadi kita bicara Yesus sebagai imam besar. Semua imam besar melambangkan Yesus. Dan Anda tahu, semua sistem perjanjian lama melambangkan Yesus. Bait Allah adalah tempat di mana manusia bisa ketemu dengan Tuhan. Itu adalah simbol hadirat Allah. Dan itu melambangkan Yesus Kristus. Makanya Yesus berkata, bait Allah itu adalah tubuhku. Runtuhkan bait Allah ini, aku akan membangunnya kembali dalam 3 hari. Dia bicara mengenai kematiannya dan kebangkitannya. Dan saudara, secara ironis sekali, ada banyak sekali ironi di dalam perikop ini. Secara ironis, ketika saksi-saksi dusta ini, saksi-saksi yang nggak benar ini, yang nggak paham apa maksud Yesus, menuduh Yesus mengatakan hal ini, mereka sedang membantu Tuhan kita menggenapi apa yang Dia katakan. Karena dengan kesaksian mereka memfasilitasi Yesus disalib dan mati. Dan kemudian bangkit kembali dalam 3 hari. Jadi tanpa mereka ketahui, tanpa mereka sadari, ketika mereka melontarkan tuduhan-tuduhan ini, mereka sedang membantu Yesus di dalam rencana Tuhan untuk melaksanakan persis apa yang mereka laporkan. Persis apa yang mereka katakan, bahwa meruntuhkan bait suci ini, yaitu tubuh Yesus, maka Yesus akan bangun kembali setelah 3 hari. Oh saudara, dengan begitu banyaknya saksi palsu ini, mata kita tertuju kepada satu saksi yang lain. Siapa saksi yang lain itu? Ini adalah saksi yang benar. Rupanya dalam pengadilan ini ada saksi yang benar juga. Dan saksi yang benar itu tidak lain tidak bukan adalah Yesus Kristus. Itu salah satu titel dia. Coba kita buka Wahyu pasal 1, saudara. Kita buka Wahyu pasal 1. Dan Tuhan Yesus punya banyak sekali gelar dan titel. Kalau Anda tertarik, Anda bisa selidiki Alkitab. Apa saja titel Yesus Kristus? Wow, itu adalah pembelajaran yang luar biasa. Tapi salah satunya, Wahyu 1 ayat 5. Wahyu 1 ayat 5 dikatakan, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia. Saudara. Saksi yang setia. Kemudian dilanjutkan, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi. Dia disebut sebagai saksi yang setia. Ini titel dia. Kenapa? Karena dia setia sampai mati. Sehingga di frase selanjutnya dikaitkan dengan bahwa dia bangkit dari antara orang mati. Begitu setianya Yesus. Padahal, saudara, kapan saja dia bisa menolak apa yang dikatakan. Kalau dia mau lari, kalau dia mau meloloskan diri, gampang sekali. Karena semua tuduhan terhadap dia ini semuanya salah mengerti. Semuanya palsu. Andai Tuhan kita mau lolos saja. Dengan gampang dia bisa membantah semua ini. Coba kita balik ke Matius pasal 26. Oleh karena itulah, dikatakan di ayat yang ke-62, ya. Imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberikan jawaban atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Namun Yesus tetap diam. Yesus memilih untuk tidak menjawab. Mengapa? Karena dia saksi yang setia, saudara. Kalau dia menjawab, dia harus membantah mereka. Dia harus katakan kalian salah.
Dan kalau dia membantah mereka, sebenarnya terlalu gampang tuduhan mereka dipatahkan. Tetapi Yesus sengaja diam, saudara. Ini menggenapi nubuat di dalam Yesaya pasal 53. Ketika dikatakan dia seperti domba yang kelu. Yesus adalah domba yang kelu, yang tidak membuka mulutnya untuk melawan orang-orang yang mau menyiksa dia. Karena Yesus bukanlah disalibkan sambil meronta-ronta. Yesus bukanlah disalibkan karena banyak begitu orang salah kaprah. Orang dari agama lain berkata kalau Yesus adalah Tuhan, kenapa dia bisa sampai disalibkan? Seolah-olah dia kalah. Nah, itu kesalahpahaman besar. Kita sudah lihat bahwa kalau Yesus mau, 12 pasukan malaikat akan datang. Kalau Yesus mau, dia bisa membantah semua yang mereka katakan. Tetapi Yesus disalibkan. Yesus menjadi domba yang disembelih bukan sambil meronta-ronta, mau melepaskan diri namun gagal. Itu yang dipikirkan oleh orang-orang yang tidak mengerti penyaliban Yesus. Kalau Yesus Tuhan, mengapa dia mati? Mengapa dia tertangkap? Mengapa dia menderita? Dia memilih itu. Dia adalah domba yang kelu. Ketika tuduhan datang yang begitu mudah dia patahkan, dia diam saja. Dia membiarkan itu menimpa dirinya. Sehingga imam besar sendiri gergetan. Dia bilang, kenapa? Kenapa kamu tidak mau menjawab itu? Dan akhirnya dia tuduhkan satu hal. Dia katakan, oke, kasih tahu dengan jelas katanya. Katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias anak? Ditantang seperti itu, saudara. Tuhan kita menjawab akhirnya. Dan Tuhan berkata, engkau telah mengatakannya. Engkau telah mengatakannya. Ini adalah pernyataan benar. Tapi kita bertanya, kenapa Yesus nggak bilang benar aja? Kok kayak misterius gitu ya? Engkau sudah mengatakannya. Begitu ya. Kenapa Tuhan tidak bilang, oh ya benar, sayalah Mesias. Tapi kenapa kayak agak misterius sedikit? Engkau sudah mengatakannya. Gitu. Saudara, Tuhan kita tidak berkata, ya aku adalah Mesias di sini sengaja. Mengapa? Karena dia tahu yang dimaksud Kayafas Mesias tidaklah yang Yesus sendiri maksudkan Mesias. Gitu ya. Ketika Kayafas memakai istilah Mesias, Kayafas memiliki dalam otak dia ya, suatu pemahaman bahwa Mesias itu adalah suatu tokoh politik. Bahwa Mesias itu adalah seorang liberator. Mesias adalah seorang pejuang yang akan membebaskan Israel dari Roma. Yang akan menentang Roma. Itu pemikiran Kayafas. Dan terus terang itu pemikiran banyak orang Yahudi. Termasuk murid-murid Yesus sendiri. Banyak yang berpikir seperti itu. Oleh karena itu kalau kita baca dalam Injil, seringkali kita membaca Yesus melarang murid-muridnya memberitahu orang bahwa dia Mesias sampai nanti kebangkitannya. Kenapa demikian? Karena Yesus tahu. Dalam pemikiran Yahudi, Mesias itu adalah Mesias politik. Barulah setelah Yesus mati dan dibangkitkan, nanti menjadi jelas bahwa Yesus adalah Mesias secara rohani pertama-tama. Sehingga ketika Kayafas bilang, kamu ini Mesias bukan? Sebenarnya Yesus pengen bilang, benar tapi bukan yang kamu kira begitu. Gitu ya. Akhirnya Yesus bilang, ya, engkau sudah mengatakannya. Ya. Engkau sudah mengatakannya. Aku memang Mesias. Gitu ya. Intinya seperti itu. Tetapi kemudian Yesus melanjutkan. Akan tetapi, aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Oh, ini adalah kesaksian. Ini adalah kesaksian tentang siapa dia. Dia sedang mengklaim keilahian di sini. Dan Kayafas menyadari itu. Orang Yahudi tidak ada yang tidak tahu apa yang dimaksud oleh Yesus di sini. Datang di atas awan-awan di langit, mengacu kepada nubuat Daniel tentang anak manusia yang adalah Allah sendiri yang akan datang menghakimi manusia. Sehingga ini memicu Kayafas untuk merobek pakaiannya yang tadi sudah kita baca. Saudara, Yesus tidak perlu mengatakan ini sebenarnya. Namun dia mengatakannya. Karena dia adalah saksi yang setia. Baik, mari kita masuk kepada elemen yang ketiga dan terakhir, saudara Tuhan. Di dalam pengadilan ini kita sudah ketemu hakimnya. Kita sudah ketemu saksi-saksinya. Tinggal yang terakhir saja. Pengadilan itu pasti harus ada vonisnya atau keputusannya. Apa keputusan dari pengadilan ini? Coba kita lihat di ayatnya yang ke-66.
Apa keputusan dari pengadilan ini? Setelah mendengar yang Yesus katakan dan mengoyak pakaiannya, Kayafas, ya, dia bicara kepada Sanhedrin keseluruhan. Dia bilang, bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab, ia harus dihukum mati. Ia harus dihukum mati. Wow. Ya, memang kita bilang, pengadilan kan harus ada keputusan. Ya, pengadilan yang satu ini memutuskan Yesus harus dihukum mati. Ada yang aneh nggak di sini? Oh, aneh sekali. Ada yang aneh, saudara-saudara. Yang aneh adalah kita lihat di ayat 59. Kita lihat ayat 59. Ayat 66, mereka bilang ia harus dihukum mati. Ayat 59, imam-imam kepala dan seluruh anggota Mahkamah Agama mencari kesaksian palsu melawan Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Dengan kata lain, saudara yang kasih Tuhan, pengadilan ini bukan pengadilan yang adil. Pengadilan ini adalah pengadilan yang dari awal sudah menentukan keputusan mereka. Mereka menginginkan suatu hasil. Mereka dari awal ingin menghukum mati Yesus. Dan kemudian mereka mencari, merekayasa segala sesuatu, saksinya, sikonnya, dan lain sebagainya. Mereka rekayasa untuk sampai kepada keputusan. Dan dengan penuh kemunafikan di akhir dari pengadilan yang tidak adil ini, mereka seolah-olah memberikan vonis. Oke, kita sudah dengar saksi, kita sudah dengar perkataan si tertuduh, ia harus dihukum mati, katanya. Seolah-olah suatu proses yang fair sudah berlangsung, namun jauh dari itu. Mereka sudah punya keputusan dalam hati mereka. Mereka sudah punya vonis dalam hati mereka. Yang kemudian dengan suatu sandiwara yang luar biasa mereka mainkan. Dan akhirnya muncul keputusan akhir bahwa Yesus harus dihukum mati. Tapi saudara yang kasih Tuhan, ironisnya adalah mereka berpikir mereka sedang membuat keputusan tentang Yesus Kristus. Dan mereka adalah hakim. Tapi tadi kita sudah lihat. Kayafas adalah imam besar, tapi Yesus adalah imam besar. Banyak saksi palsu muncul, tapi Yesus adalah saksi yang setia. Dan saudara, mereka membuat keputusan tentang Yesus. Tetapi suatu hari nanti, Yesus akan membuat keputusan tentang mereka. Ketika mereka sedang menghakimi Yesus Kristus, Yesus adalah hakim yang sesungguhnya. Dan dia sedang melihat apa yang mereka perbuat. Dan suatu hari Yesus akan menghakimi mereka. Yesus akan menghakimi mereka, saudara. Oh, kalau kita baca, sesudah memvonis dia dengan hukuman mati, mereka mulai memukul dia. Mereka menutup wajahnya, mereka meludahi dia, mereka menampar dia. Mereka melukai dia sambil berkata, hei Mesias, kasih tahu siapa yang melakukan ini, kalau engkau adalah nabi. Yesus diam saja. Bukan karena dia tidak tahu. Tetapi karena waktu penghakiman belum tiba. Apakah Yesus tahu siapa yang memukul dia? Oh ya. Oh ya. Dan orang itu, kalau dosanya tidak selesai oleh Yesus Kristus, suatu hari akan berdiri di hadapan Tuhan. Dan dia akan melihat Yesus yang pernah dia pukul. Dan Yesus yang dia pukul itu akan duduk sebagai hakim. Hakim yang jauh lebih hebat dari hakim manusia. Bukan lagi di kamar tersembunyi, di tempat tersembunyi Sanhedrin. Tetapi di hadapan tahta pengadilan putih anak domba. Di hadapan semua manusia ketika langit dan bumi sudah tiada. Dia akan berdiri di sana. Dan sang hakim akan berkata, aku ingat. Engkau telah berbuat dosa. Salah satu dosamu adalah engkau menampar anak Allah. Saudara yang kasih Tuhan. Kira-kira apa yang akan terjadi pada waktu itu? Oh, pada waktu itu saudara yang kasih Tuhan, mereka akan tahu. Mereka berpikir mereka hakim. Tapi hakim yang sesungguhnya adalah Yesus Kristus. Bagaimana ini berhubungan dengan kita semua? Apakah ini hanya satu fakta sejarah yang indah untuk kita ketahui? Oh bukan. Ini semua ada hubungan dengan kita. Karena saudara yang kasih Tuhan, Yesus akan menghakimi semua orang. Termasuk kita. Dan kita semua harus membuat keputusan. Seperti Kayafas membuat keputusan. Seperti Sanhedrin membuat keputusan. Tiap-tiap dari kita harus membuat keputusan dalam hidup ini. Apa hubungan kita dengan Yesus? Bagaimana kita akan memperlakukan Yesus? Memang, kita hidup hari ini 2026. Ini terjadi sekitar tahun 30 lah. 30 Masehi. Sudah hampir 2000 tahun berlalu.
Anda berkata, saya tidak hadir di sana. Ada yang jatuh, saya kira kecoa. Anda berkata, saya tidak hadir di sana. Benar, kamu tidak hadir di sana. Tetapi dosa kita adalah yang menyalibkan Yesus. Sehingga kita semua sebenarnya diperhadapkan pada suatu pertanyaan. Apa yang akan kamu perbuat dengan Yesus Kristus? Apa keputusanmu tentang Yesus? Bagaimana engkau akan memperlakukan Dia? Dan sambil kita membuat keputusan dalam hati, ketahuilah bahwa Yesus akan menjadi hakim. Yesus akan menjadi hakim. Hari ini ada begitu banyak orang. Mereka kadang-kadang, saya tidak mau percaya Yesus. Saya tidak mau ke gereja. Saya tidak mau menguntungkan orang Kristen. Saya tidak mau sepertinya kalah dari orang Kristen. Saya tidak mau mengakui Yesus. Saya tidak mau ini. Saudara yang kasih Tuhan. Atas alasan apa Anda membuat keputusan Anda? Anda tahu bahwa orang-orang Kayafas dan Sanhedrin ini, mereka tidak lagi melihat dengan jernih. Kenapa? Karena dalam hati mereka sudah ada suatu bias. Mereka sudah ada suatu keputusan sebelumnya. Kita akan menghukum mati Yesus. Sehingga apapun yang Yesus katakan, mereka sampai kepada vonis, dia harus mati. Dan kita perlu bertanya dalam diri kita masing-masing. Kalau misalnya Anda hari ini belum berserah kepada Yesus Kristus, Anda sudah mendengar Injil, Anda sudah mendengarkan kebenaran, tetapi Anda belum mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mengapa? Apakah itu karena sudah ada suatu bias dalam hati Anda? Maka hati-hati. Karena keputusanmu akan menjadi hal yang menghakimi kamu nanti. Yesus suatu hari akan datang sebagai hakim. Dia sudah katakan di sini. Katanya, dia katakan dia memperingati Kayafas sebenarnya. Mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Dia sedang memperingati Kayafas. Kayafas, kamu sekarang sedang menghakimi aku. Tapi suatu hari nanti, aku yang akan menghakimi kamu. Dan hari ini manusia seperti disuguhkan kepada begitu banyak agama, begitu banyak iman. Dan banyak orang berpikir, saya akan memilih yang paling menguntungkan saya. Agama mana yang paling menguntungkan saya? Yang nggak usah repot. Orang Kristen agak repot ya. Tiap minggu harus ke gereja gitu ya. Jadi saya yang memegang kendali. Saya yang akan memutuskan. Saya yang akan mau menjadi penganut yang mana. Benar, kita memutuskan. Tapi Tuhan memperingatkan. Kamu membuat keputusan sekarang. Tapi ingat, anak manusia akan datang. Dan dia akan menjadi hakim. Oleh karena itu, buat keputusanmu dengan baik-baik. Saudara, kita harus mengingat ini. Kita membuat keputusan, tapi Tuhan akan menjadi hakim terakhir. Kalau misalnya Anda berkata, saya puji syukur saya sudah percaya kepada Yesus. Amin, saudara. Tetapi kadang-kadang, apakah kita berkata di mulut kita, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya? Apakah itu muncul dalam hidup kita? Apakah itu muncul? Apakah benar kita memperlakukan Dia seperti Tuhan kita? Apa arti Tuhan, saudara? Tuhan itu artinya pemilik. Kalau kita berkata, Yesus adalah Tuhan atas hidup saya, maka apakah benar Dia memiliki saya? Dia memiliki tubuh saya, hidup saya, waktu saya, uang saya. Dia memiliki kehendak saya. Seorang hamba taat kepada Tuannya. Tuannya berkata, pergi, dia pergi. Tuannya berkata, datang, dia datang. Coba kita buka 1 Petrus pasal 3. 1 Petrus pasal 3. Ingat, Petrus menulis kepada orang-orang yang sudah diselamatkan. Ayat yang ke-15, 1 Petrus pasal 3, ayat yang ke-15. Dikatakan di sini, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban pada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu.
Tapi saya ingin menggarisbawahi bagian pertamanya saja. Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Kata kuduskanlah di situ bukan berarti Tuhan tidak kudus. Kata kudus dalam bahasa aslinya artinya sebenarnya terpisah. Jadi maksudnya pisahkanlah Tuhan. Berikanlah dia tempat yang spesial. Yaitu sebagai apa? Sebagai Tuhan. Ini dinyatakan kepada orang Kristen. Orang yang di mulutnya sudah mengakui Yesus sebagai Tuhan. Tetapi apakah hidupnya mengakui Yesus sebagai Tuhan? Apakah dalam hatinya Yesus itu Tuhan? Sehingga dia taat. Dia mau taat kepada firman Tuhan. Lebih daripada kepada manusia. Oh, betapa sering kita membiarkan hawa nafsu kita menggagalkan ketaatan kita. Begitu sering kita membiarkan kemalasan kita menggagalkan ketaatan kita. Sehingga kita tidak berbuat yang semestinya kita lakukan. Tuhan ingin kita rajin dan komitmen misalnya berjemaat. Tapi berapa sering kita merasa, tidak perlulah. Ada hal yang lebih menarik bagi saya. Loh, ini Tuhan. Anda bisa membayangkan kalau misalnya di dalam suatu pasukan, seorang jenderal, dan pasukannya semua disuruh berbaris dan harus hadir. Lalu tiba-tiba ada yang tidak hadir. Lalu ditanya, di mana teman kamu? Oh, teman saya hari ini ada tontonan yang menarik, dia tidak mau datang. Atau teman saya hari ini ada main golf sama temannya, lebih seru katanya. Wah, tidak lama itu prajurit itu akan di mahkamah militer kan, saudara. Kita berkata Yesus adalah Tuhan atas diri saya. Kita mengaku dia Tuhan. Kita mengaku dia juru selamat kita. Bagaimana ketika dia menyuruh kita untuk berhenti berdosa? Untuk tidak berzina. Untuk tidak mencuri. Untuk tidak berbohong. Ini kalau kita berkata, nggak apa-apalah. Nggak apa-apalah. Maka kita sedang membuat keputusan tentang Yesus. Dan Yesus akan menghakimi kita. Yesus bukan hanya menghakimi orang yang tidak selamat. Tapi Yesus menghakimi orang-orang yang selamat juga. Di dalam tahta pengadilan Kristus. Dan pada saat itu dia akan melihat semua yang kita lakukan. Mari kita kembali ke dalam Matius pasal 26, saudara. Ada pengadilan yang terjadi di sini. Ada hakimnya. Hakim manusia adalah Kayafas. Tapi sebenarnya hakim yang sesungguhnya adalah Yesus. Ada saksinya, saudara. Ada banyak saksi dusta. Tapi ada satu saksi yang setia. Kemudian ada keputusan yang keluar dari pengadilan ini. Tetapi keputusan mereka tidak berpengaruh. Ini sudah sesuai dengan yang Tuhan nubuatkan. Bahwa dia akan dihukum mati. Yang lebih penting adalah keputusan dalam tahta pengadilan Kristus nanti. Apa yang Yesus akan katakan tentang kita? Apakah dia akan berkata, baik dan setia engkau, hambaku yang baik? Ataukah dia akan berkata, aku tidak mengenal engkau, enyah daripadaku? Atau dia akan berkata, sekalipun kamu selamat, tapi seperti lewat dari api dan semua pekerjaanmu terbakar. Apa yang Tuhan akan katakan tentang kita? Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan, Engkau adalah hakim di atas segala hakim. Dan Engkau telah menyerahkan segala pengadilan kepada Sang Putra, yaitu Yesus Kristus. Tuhan, Engkau yang kiranya menolong, agar kami benar-benar paham. Dan kami membuat keputusan kami tentang Yesus Kristus. Dengan sadar bahwa dialah hakim atas segala-galanya. Dan kami menjalani hidup ini sebagaimana yang Engkau kehendaki. Tuhan, jikalau ada di tempat ini yang masih perlu untuk bertobat, percaya kepadamu, Engkau yang bekerja. Dan bagi kami semua yang mengakui Engkau dengan mulut kami, kiranya hidup kami berpadanan dengan itu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus.
Amin.